Halo semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL, dan ini untuk kelas 8 SMP. Berikut adalah penjelasannya. Persamaan garis lurus yang pertama kita bahas adalah gradien atau disimbolkan dengan M. Pengertiannya adalah kemiringan garis lurus. Jadi kita buat suatu garis pada koordinat kartesius. Jadi kalau koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan garis tersebut adalah ini. Melalui titik A, kita misalkan titiknya X1 dan Y1, dan titik B, X2 dan Y2. Nah, bagaimana cara untuk mencari kemiringan garis tersebut? Rumusnya adalah MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi inilah rumus untuk mencari atau menentukan gradien pada garis lurus. Kemudian, bagaimana menentukan gradien pada persamaan garis? Jadi ada dua. Yang pertama adalah secara eksplisit atau bentuk eksplisit. Persamaan garisnya seperti ini. Jadi gradiennya itu adalah M atau koefisien X. Kemudian bentuk implisitnya, kalau ada misalnya seperti ini bentuk persamaan garis lurus, jadi gradiennya itu atau M-nya itu adalah minus A per B. Soal yang pertama adalah gradien dari garis yang melalui titik 2,0 dan 0,-8 adalah, jadi kita buat dulu X1 dan Y1-nya ini, kita misalkan, kemudian X2 dan Y2-nya ini. Rumus untuk menentukan gradien garis lurus, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi Y2-nya ini ya, minus 8, kemudian Y1 adalah 0, kemudian kita buat ini 8, minus 8 dikurang 0, dan X2 0, dan X1 adalah 2. Jadi 0 kurang 2. Hasilnya adalah minus 8 kurang 0, hasilnya minus 8. 0 dikurang 2, hasilnya minus 2. Jadi ini boleh kita coret jadi positif ya. Yang ini. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi gradien melalui titik ini adalah 4. Kemudian kita buat contoh soal lagi. Gradien dari garis yang melalui titik 3 minus 2 dan titik minus 1, 6. Nah, kita buat dulu X1 dan Y1-nya. Ini boleh X1, Y1, dan ini X2 dan Y2. Oke, ini perlu diperhatikan. Rumusnya ini ya, Y2 dikurang Y1, X2 kurang X1, berarti Y2-nya 6, dan Y1 adalah minus 2. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi 6 dikurang minus 2. Jangan terjebak di sini ya. 6 dikurang minus 2, berarti kalau seperti ini jadi positif. Oke, selanjutnya X-nya itu adalah X2 duluan ya. X2 dikurang X1. X2-nya minus 1, X2-nya 3. Berarti minus 1 dikurang 3. Oke, hasil dari ini
6 dikurang minus 2 hasilnya adalah jadi 8. Dan minus 1 dikurang 3 hasilnya adalah minus 4. Oke, sekarang 8 dibagi minus 4 hasilnya adalah minus 2. Oke, jadi gradien dari titik ini adalah minus 2. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah, gradien dari garis 2y sama dengan minus 3x plus 4. Di sini ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita buat bentuk eksplisit. Berarti kalau bentuk eksplisit, y sama dengan mx plus n, dan m-nya adalah gradien atau koefisiensi x. Kemudian bentuk implisitnya adalah ax plus by plus c sama dengan 0, dan gradiennya itu adalah minus a per b. Kita buat dua cara. Pertama adalah kita buat bentuk seperti ini. Y sama dengan mx, berarti di sini ada koefisiensi y, berarti isi 2-nya kita pindahkan jadi pembagi. Kita pindahkan ke sini. Yang pertama berarti dia minus 3, kita bagi 2 semua. Minus 3 dibagi 2, x plus 4 dibagi 2. Berarti gradiennya itu adalah sudah sesuai dengan bentuk seperti ini. Gradiennya itu adalah koefisiensi x. Berarti inilah gradiennya. Minus 3 per 2. Itulah gradien. Nah, kemudian kita buat bentuk seperti ini, bentuk implisitnya. Berarti kita buat persamaan bentuk seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini berarti kita pindahkan minus 3 ke sini. Jadi kalau minus dipindahkan ke seberangnya jadi positif, berarti positif 3x ditambah 2y, dan 4 ini juga kita pindahkan jadi negatif ke sini. Ini jadi negatif ya. Kurang 4 sama dengan 0. Sudah sesuai bentuknya, berarti gradiennya itu adalah koefisien A minus koefisien A bagi koefisien Y. Jadi M-nya atau gradiennya itu adalah minus koefisien A dibagi koefisien X, koefisien X dibagi koefisien Y. Jadi gradiennya itu adalah minus 3 per 2. Sama-sama ya. Boleh seperti ini, boleh bentuk implisit, eksplisit, dan implisit. Selanjutnya kita akan membahas variasi soal yang berkaitan dengan menentukan gradien. Soal yang pertama adalah gradien garis yang melalui titik 0 dan titik minus 8,6 adalah. Jadi kalau titik 0 itu artinya adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi titiknya itu adalah 0,0. Berarti garis tersebut melalui titik 0,0 dan minus 8,6. Jadi kita buat X1, Y1, 0,0 dan X2, Y2 sama dengan minus 8 dan 6. Rumus menentukan gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi Y2 sama dengan minus 6. Y2 sama dengan 6 ya. Dan Y1 sama dengan 0. X2 itu minus 8. Dan X1 sama dengan 0. Jadi kita buat 6 dikurang 0 dibagi minus 8 dikurang 0. Hasilnya adalah 6 per minus 8. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian minus 8 dibagi 2 sama dengan minus 4. Jadi hasilnya adalah
minus 3/4. Jadi gradiennya adalah minus 3/4. Kemudian soal yang nomor 2 adalah jika gradien dari garis yang melalui titik P A, 3 dan titik Q 3,5A adalah 7, maka nilai A adalah. Jadi gradiennya diketahui itu 7. Jadi kita mencari nilai A-nya. Nah, kita buat dulu bahwa X1 kita sama ya, X1 Y1 agar lebih mudah mana X1 mana Y1. Nah, kemudian X2 dan Y2. Kita buat rumus bahwa rumus menentukan gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, M atau gradiennya sama dengan 7, berarti 7 sama dengan Y2 sama dengan ini 5A, kemudian Y1 sama dengan 3, kemudian X2 sama dengan 3, dan X1 sama dengan A. Jadi kita buat 7 sama dengan 5A dikurang 3 per 3 dikurang A. Oke, selanjutnya yang pembagi ini kita kalikan. Oke, si 7 berarti 7 dikali 3, 21. 7 dikali minus A jadi minus 7A. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 21 dikurang 7A sama dengan 5A dikurang 3. Nah, kemudian kita pindahkan sini 5 ke sini, berarti 5, positif 5 pindah jadi negatif. Kemudian positif 21 kita pindahkan ke sini jadi negatif. Berarti minus 3 dikurang 21. Seperti ini dia. Oke, minus 7 dikurang 5, minus 7A dikurang 5A sama dengan minus 3 dikurang 21. Jadi ini kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan simbolnya karena ini minus dengan minus ini. Jadi hasilnya adalah minus 12A, kemudian ini sama-sama minus ya. Berarti minus 3 dikurang 21 hasilnya adalah minus 24. Jadi ini sama-sama minus, ini boleh kita hilangkan karena sama-sama minus jadi positif ya. Jadi positif. Jadi 12A sama dengan 24. Jadi nilai A sama dengan 24 dibagi 12. 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Nah, kemudian yang nomor 3, gradien dari garis yang memiliki persamaan. Jadi kita menentukan gradiennya lagi. Persamaannya adalah 3 buka kurung 5 dikurang 2x tutup kurung kurang 4 buka kurung y plus 2 sama dengan 0. Jadi kita buat atau kita kalikan ke sini. Kita hilangkan tanda kurungnya ya. Kemudian kita kalikan 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian kita kali lagi 3 dengan minus 2x hasilnya adalah minus 6x. Kemudian minus 4 dikali y hasilnya adalah minus 4y. Dan selanjutnya minus 4 dikali 2 hasilnya adalah minus 8 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita jumlahkan boleh di sini atau kita kurangkan sesuai dengan simbolnya 15. Ini minus ya, minus 8 berarti 15 dikurang 18. 15 dikurang 8 adalah minus 6x kurang 4y plus 7. Ini jadi positif ya. Karena 15 dikurang 8 sama dengan positif 7. Oke. Jadi ini kita
positifkan dulu. Ini boleh kita positifkan sama-sama dikali negatif. Berarti ini kali negatif, kali negatif, ini kali negatif. Oke, jadi kita positifkan ya biar lebih mudah membacanya. Oke, sekarang persamaannya adalah 6x plus 4y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk implisit. Bentuk implisitnya ax plus by plus c sama dengan 0. Berarti gradiennya itu adalah koefisien minus koefisien a minus koefisien x dibagi koefisien y. Berarti koefisien x 6, koefisien y-nya 4. Jadi gradiennya itu adalah minus 6 dibagi 4, sama-sama kita bagi 2, dibagi 2, kemudian 4 dibagi 2, jadi gradiennya itu adalah minus 3 dibagi 2 atau minus 3 per 2. Inilah gradiennya. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Karena materi yang selanjutnya adalah menentukan persamaan garis lurus. Oke, soal yang pertama adalah gradien garis yang melalui titik 0 dan titik minus 4,6. Nomor 2 juga titiknya ini 5, minus 3 dan 6,7. Nomor 3, jika gradien dari garis melalui titik 8,n dan 2,3 adalah ini gradiennya, kita mencari nilai n. Dan soal nomor 4 adalah gradien dari garis yang memiliki persamaan. Ini nanti sederhanakan lagi, kita kalikan, kita hilangkan tanda kurungnya agar lebih mudah mendapatkan nilai atau gradiennya. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih.